Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi ini untuk memperkaya kajian kita terkait tentang malaikat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa iman kepada malaikat ini adalah merupakan salah satu rukun iman. Ya, kita tahu rukun iman ada 6. Nah, di antaranya adalah kita wajib mengimani adanya malaikat, ya. Nah, kalau kita mengaku orang beriman, ya harus mengimani 6 hal, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, utusan-utusannya, iman pada hari akhir, iman kepada qadar, ya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Di mengimani keseluruhannya. Tidak boleh kita kemudian iman pada Allah tapi mengingkari malaikat, tidak boleh. Ya, maka dikatakan keimanan ini akan diterima ketika kita mengimani seluruh hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT tanpa membeda-bedakannya. Termasuk dalam kita mengimani malaikat. Nah, sebagaimana kita ketahui, malaikat ini termasuk ya makhluk gaib. Artinya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih ya ditunjukkan bisa ketemu dengan malaikat. Yang jelas di antaranya mereka adalah para nabi, para rasul. Ini yang kita memiliki dalil ya pasti bahwa mereka para nabi dan para rasul ini uh, mengetahui malaikat. Itu pun ya harus diberitahu oleh Allah SWT. Karena buktinya Nabi Ibrahim ya ketika didatangin oleh malaikat, beliau tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah malaikat karena ketika itu malaikat berbentuk dalam bentuk manusia, ya. Maka eh, harus ditegaskan di sini bahwa malaikat ini adalah termasuk makhluk gaib yang mana kita tidak mengetahuinya hakikatnya seperti apa, gambar seperti apa, hanya beberapa keterangan yang dapat kita ambil. Karena itu kalau kita berbicara tentang hal yang gaib, sering saya katakan harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Ya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa Nabi dari apa malaikat ini diciptakan oleh Allah? Nah, ini juga harus berdasarkan dengan dalil yang sahih bahwa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal janu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, sedangkan jin, ya, jin itu di dalamnya adalah setan, ya, dan beragam jenis itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah dari bahan intinya adalah api. Nah, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah SWT dari inti apa namanya tanah. Nah, kapan diciptakan oleh Allah SWT? Ini tentunya kita juga nggak bisa menjawab dengan pasti ya, karena ini membutuhkan sebuah dalil. Tetapi yang dapat kita tegaskan ya bahwa penciptaan malaikat ini lebih dulu daripada manusia. Dan itu kita bisa lihat dialog ketika Allah ingin menciptakan manusia. Ya, terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Nah, kemudian juga malaikat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Malaikat ini Allah berikan kekuatan yang luar biasa dan yang paling paling super ya, paling paling agung, paling super itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril ini ya memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya Jibril ini maaf ya istilahnya hanya menarik bumi aja dengan kelingkingnya, hancurlah bumi seisinya ini. Jadi luar biasa ya. Bahkan
Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah diperlihatkan apa namanya bentuk asli daripada malaikat, bentuk asli dari malaikat. Nah, tentunya kita tahunya karena ada riwayat ya. Jadi bentuk asli malaikat itu seperti apa? Tentu ini malaikat Jibril. Makanya tadi saya katakan bahwa tidak semuanya para nabi ini ditunjukkan apa namanya eh, bentuk malaikat itu tidak semuanya itu. Tidak semuanya, tidak setiap saat. Ya, karena kadang Jibril menemui Rasulullah ini ya dalam bentuk manusia biasa. Dalam artian dalam bentuk manusia. Nah, ini tentu juga memberikan penjelasan bagi kita, ya Nabi aja seperti itu, kedudukannya yang tinggi tidak serta-merta mereka bisa melihat apa namanya bentuk asli daripada malaikat. Nah, apalagi yang di bawahnya seperti kita, wali dan lain sebagainya. Nah, tentu derajatnya tidak sampai kepada derajat para nabi dan para rasul. Nah, dikatakan ya bahwa ro'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril fi suratihi. Jadi Rasulullah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Walau situ mi'ati janahin. Ya, Jibril ini digambarkan memiliki berapa? 600 janah. Janah itu sayap. Oh, makanya kadang kita lihat ya, diilustrasikan gambar-gambar itu kan ada sayapnya ya. Nah, ini bukan dua sayap yang kalau kita lihat kan di gambar itu kan dua sayap ya kalau yang dipajang-pajang itu entah tahu dari mana itu. Tapi kalau dalam hadisnya dikatakan situ mi'ati janahin. Masya Allah. 600 sayap. Qulu janahin minha qad saddal ufuka. Jadi satu sayap saja itu kalau dibentangkan sudah menutup cakrawala alam ini. Jadi kalau dibentangkan ini sudah tertutup seluruh pandangan ini. Ya, luar biasa ini. Ya. Yasqutu min janahihi min tahawila wa durra wa yakut mallahu bi alim. Jadi apa namanya? Uh, bahwa janahnya ini ya dibentangkan ini, kalau dibentangkan ini ya sudah apa namanya semuanya akan rentok semuanya itu. Karena apa? Karena apa namanya begitu agungnya ya dan begitu besarnya makhluk Allah yang berupa Jibril ini. Ya, makanya ini kita dijaga semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Jibril mengepakkan sekali ini dikepakkan ke apa namanya ke alam semesta ini hancurlah hancur gitu. Ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian dalam hadis lain pun ya dikatakan roa itu ya munhabitan minas sama'i saddan idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardi. Satu saat Jibril turun ya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam bentuk aslinya. Ya, itu memenuhi seluruh alam jagat raya itu. Jadi turun itu sudah tertutup semuanya itu. Ya, ma bainas sama'i wal ardi. Jadi keberadaannya ini menutupi antara langit dan bumi. Maka kenapa untuk meringankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril apa namanya mendatangi Rasulullah, kalau mendatangi itu lebih banyak dalam bentuk manusia. Nah, termasuk malaikat-malaikat yang agung juga adalah malaikat penyangga arsy. Sebagaimana kita ketahui, arsy ini adalah apa namanya makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Ya, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak harus kita bayangkan Allah bertempat bersemayam dalam arti seperti manusia, tidak. Ya, walaupun dikatakan walillahi walil apa namanya itu dalam dalam ayat lain dikatakan kan Ar-Rahman al-Arshtawa. Jadi Allah bersemayam. Ya bersemayamnya ini tentunya tidaklah seperti yang kita bayangkan sebagaimana makhluknya. Kita punya dalil apa namanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidaklah menyerupai atau menyamai Allah SWT apapun yang ada. Ya. Nah, kembali lagi teman-teman. Jadi begitu luar biasanya agungnya para malaikat ini. Ya termasuk
adalah malaikat penyangga arsy. Ya, penyangga arsy. Ini luar biasa. Kemudian dikatakan juga eh, malaikat ini memang memiliki sayap ya tadi dikatakan. Sayap ini mempermudah makhluk ini untuk pindah sana pindah ke sini. Dan ini bisa jadi wallahu alam yang menginspirasi ya perkembangan teknologi dirgantara. Ya, sekarang ini kan banyak dikembangkan berbagai macam jenis pesawatnya, drone macam-macam. Ya bisa jadi manusia itu selalu berinovasi, berkreatif. Nah, ternyata mereka ini bisa jadi terinspirasi daripada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Karena itu yang dinamakan pencipta itu ya hanya Allah SWT. Adapun yang lainnya itu meniru-niru saja. Nah, ini. Ya. Kenapa ada bedanya kata kholaqo dengan ja'ala? Kalau kholaqo itu penciptaan yang asli, belum ada contohnya atau tiruannya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ya malaikat ini memiliki tingkat yang berbeda-beda termasuk dalam dalam bentuk penciptaannya dalam artian ada sebagian mereka yang Allah berikan hanya 2 sayap, ya, ada yang 3 sayap, ada yang 4, ada yang sampai tadi. Yes, yang teragung itu adalah malaikat Jibril. Dia memiliki berapa sayap tadi? Ya, memiliki situmiatin 600 sayap. Oh, bayangkan. Maka tidak heran malaikat Jibril ini adalah malaikat teragung. Ya, bayangkan beliau naik turun ya ke atas langit ya, dalam beberapa waktu saja melebihi kecepatan cahaya, bayangkan. Ini luar biasa ya. Tentu ini hal yang akal kita ini belum sampai, tapi bagi para ahli fisika yang terus mereka berinteraksi dengan ilmu-ilmu semacam ini, mereka semakin yakin bahwa memang Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sampai sekarang pun kita bisa jadi tidak mengetahuinya hakikatnya, termasuk para malaikat ini. Nah, di samping itu ya malaikat ini terkenal memang ketampanannya ya. Jadi malaikat ini kalau digambar-gambarkan kan seperti itu ya. Dan memang banyak hadis ya menjelaskan tentang hal itu. Misalkan ketika malaikat yang menemui misalkan siapa Nabi Ibrahim atau menemui Lut ya, Nabi Lut, masih ingat ya kaum Nabi Lut itu kan banyak di antara mereka ini lesbian ya atau LGBT lah kalau orang sekarang itu. Nah, ketika malaikat ini datang menemui Nabi Lut kan dalam bentuk manusia yang sangat tampan sekali itu. Jadi mereka itu ngiler, ngiler melihat orang tampan seperti itu. Ya, sehingga mereka ini mengepung rumahnya Nabi Nabi Lut. Jadi tahu bahwa kedatangan mereka ini 2 orang yang tampan ini adalah malaikat yang ingin beritahu tentang dekatnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu seperti itu gambarannya. Jadi sangat tampan sekali. Begitu pula dalam hadis ketika Rasulullah SAW diajari oleh Jibril tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Masih ingat kan? Nah, itu kan di dalamnya diterangkan ya, terangkan bagaimana Jibril itu digambarkan orangnya sangat tampan, gagah, pakainya putih-putih, rambutnya hitam mengkilau, masya Allah, ya. Jadi nggak terlihat kalau dia itu datang dari perjalanan, jadi tiba-tiba depan Rasulullah SAW ya, ini luar biasa. Ya begitulah para malaikat. Nah, malaikat ini suka suka ya, wangi-wangian. Ya kan ini kan harusnya yang laki-laki pakai wangian, kalau yang cewek ya boleh pakai wangian kalau di rumah untuk suaminya. Tapi kalau keluar ya jangan terlalu yang menyengat lah. Jadi kalau saya itu kalau hanya sekedar untuk misalkan menghilangkan bau badan ya nggak apa-apa lah itu ya. Tapi kalau sampai menyengat itu menimbulkan fitnah, nah itu yang dilarang ya, itu yang dilarang kan kadang berlebihan itu. Kemudian kembali lagi fokus, oke, kembali lagi kita. Nah tadi saya katakan bahwa
Tidak semua malaikat ini memiliki kekuatan derajat yang sama. Tidak. Macam-macam. Berbagai macam-macam. Ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terus jumlahnya berapa ini? Jumlahnya tidak terkira. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan ada yang kita hafal 10 itu yang wajib kita ketahui karena memang disebutkan dalam Quran atau dalam hadis ya terkait malaikat-malaikat tersebut. Misalkan yang kita hafalkan Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, terus apa? Israel, Israfil, kemudian siapa? Malik, Ridwan. Nah, ada lagi tuh yang di Quran disebut oleh Allah SWT yaitu Harut Marut. Itu adalah malaikat. Nah, kan ada yang salah paham tuh. Apa namanya? Bahwa Harut Marut ini malaikat yang apa namanya? Tidak tahan godaan sehingga ia jatuh kepada kemaksiatan. Tidak, itu kisah-kisah Israiliyat itu. Benar itu adalah malaikat utusan Allah SWT untuk memberikan pengajaran ya kepada Nabi Sulaiman. Nah, kemudian juga yang perlu kita ketahui anak-anakku semuanya bahwa malaikat ini ya jelas Allah berikan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Sementara itu ya mereka tidak punya nafsu, tidak membutuhkan nafsu, bukan nggak punya, nggak membutuhkan malah, nggak membutuhkan karena memang Allah ciptakan beda dengan manusia. Nah, maka tidak makan, tidak minum, ya. Sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat ayat 28 kan di situ malaikat ini datang ke Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ini kan nabi yang sangat dikenal dengan sangat dermawan ya. Jadi teman-teman ya nirulah Nabi Ibrahim ini. Datang itu langsung diambilkan satu kambing besar itu. Biijlin samin. Nah, kita apa? Air putih aja nggak keluar. Ya, nah ini kan terlaluan lah. Tamu itu membawa barokah. Ya, tamu itu membawa keberkahan. Makanya ini ya kita belajar ya sebisa mungkin ya, dengan para utusan Allah SWT. Nah, itu ketika monggokan, bahasa Indonesia monggokan itu, dipersilahkan itu apa? Mereka mengatakan apa namanya bahwa mereka ini adalah sebenarnya malaikat yang tidak makan dan tidak minum. Nah, ini luar biasa. Terus mereka ini adalah tidak bosan-bosannya berzikir, bertasbih kepada Allah dan beribadah. Nah, ini beda dengan manusia. Iya, apa namanya? Bosan-bosannya untuk beribadah kadang ya. Malaikat itu tidak ada bosannya. Jadi mereka tidak pernah apa namanya meninggalkan waktu-waktu itu kecuali bertasbih, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, yang tadi saya katakan ya kita wajib mengimani bahwa Allah SWT memiliki makhluk namanya malaikat ini jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Jangan yang harus kita imani secara rinci ya. Kita harus tahu itu seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, ya Munkar, Nakir, Harut, Marut. Nah, kalau kita tadi ya sudah saya sebutkan di atas tadi minimal ada 10 nama-nama malaikat yang kita ketahui. Nah, kemudian ya malaikat-malaikat ini ya tentu memiliki tugas masing-masing. Tugas pokoknya masing-masing ya sebagaimana ada yang menjaga kita loh. Coba bayangkan ada malaikat itu ya, dikhususkan untuk menjaga kita. Tuh, ya, dalam surat Ar-Ra'd kamu baca ayat 10, 11. Makanya kita ini kalau nggak dijaga Allah ya lewat para malaikatnya sudahlah kita ini tidur, coba siapa yang bisa menjaga itu ya ente misalkan punya rumah besar dijaga 24 jam tentara lengkap dengan senjata ini tapi ente tidur kan gak ada yang bisa tahu ente tidur ya bagi Allah tidak ada yang sulit ya mengirimkan pasukannya sebagaimana terjadi dulu ya
salah satu pemimpin yang sangat zalim kepada orang Islam. Masih ingat ya, Ataturk, sangat zalim bagi umat Islam itu ketika itu. Maka bagi Allah tidak ada yang sulit bagi Allah. Walaupun dia dijaga 24 jam tentara-tentara pilihan. Bagi Allah mudah sekali. Dikirimlah sesuatu ya yang bisa merusak. Ya, konon ya, karena dikirim semacam kayak semut atau apa itu masuk ke kepala mereka atau kepala Ataturk ibaratnya, berbagai macam penyakit menimpanya. Tapi hal terlepas benar atau tidaknya cerita ini, yang jelas ya kita ini selamat dijaga oleh Allah dalam kondisi tidur karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidur tuh udah ya, pertama kali kalau bisa mungkin dalam kondisi suci ya, untuk sholat doa ayat kursi ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita baca, udah tidak tidur, serahkan semuanya kepada Allah. Maka kalau kita bangun kan doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bukan bangun-bangun tangannya gerayang-gerayang update status. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Oke. Nah, kemudian apa? Jadi malaikat tadi saya katakan bermacam-macam. Bahkan ada malaikat khusus untuk menangani ketika terjadi pembuahan, ya, pembuahan dalam rahim seorang ibu. Disebutkanlah nafikha fihi ruh, ya, disebut akan ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan. Kemudian dicatatkan nasibnya, rezekinya dan lain sebagainya. Jadi malaikat ternyata banyak sekali tugas-tugasnya. Ya kalau kemanapun kita berada ini harus ingat Allah SWT, minta pertolongan Allah SWT, karena bisa jadi ya bentuk pertolongan Allah itu adalah mengirimkan tentara-tentaranya yang tidak terlihat. Ya, Anda dalam kondisi terzalimi itu doa minta Allah SWT. Kita kan nggak tahu dari mana arah datangnya malaikat ini, hal yang gaib. Bagi Allah mudah sekali ya mengirimkan tentara-tentaranya untuk menolong hamba-hambanya. Dan ada sebuah kisah nyata, kisah salafus saleh. Dikatakan bahwa ada seorang ahli ibadah, dia dalam sebuah perjalanan itu. Ternyata di situ memang tempat itu sangat berbahaya ya, karena di tikungan gelap dan itu sering terjadi pembegalan dan pembunuhan. Maka orang ini ya dengan tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah SWT, ya, karena terpaksa harus lewat satu-satunya jalan itu, dan kemudian juga perjalanannya tidak bisa ditunda, sehingga walhasil dia harus lewat situ dan melewatilah waktu malam hari. Nah, betul terjadilah perampokan, harta semua udah diserahkan, ternyata mereka ini malah menginginkan nyawa orang tersebut. Maka orang ini kemudian baiklah, tolong aku diberikan kesempatan untuk sholat, bolehkah? Diberikanlah kesempatan untuk sholat. Sholat itu yang memohon pada Allah SWT pertolongan. Masya Allah, tiba-tiba sebelum sholatnya selesai itu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada penunggang kuda yang sangat gagah berani, ya, menghujamkan ombaknya mengenai tepat dada penjahat tersebut. Masya Allah, ini adalah pertolongan Allah SWT. Dan kisah-kisah semacam ini ya tidak satu dua, banyak. Ya, artinya kapanpun dimanapun kita jangan sampai lepas daripada zikrullah, minta pertolongan pada Allah, sehingga Allah mudahkan kita. Dan Allah mengirimkan para tentaranya, di antara mereka adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian, bisa nanti disambung dalam pertanyaan, dan mohon maaf ya, ini sebagai pelengkap karena hari ini
saya pas ada beberapa cara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.